Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Tanggal 9 Agustus 2024, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke, kita mulai aja ya. Oke, aku melihat di sini dia masih memiliki perasaan cinta terhadap kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin banget ya nunjukin ke kamu kalau dia itu memang masih cinta, masih sayang sama kamu. Dia ingin mengekspresikan rasa cintanya sama kamu. Hanya saja di sini aku lihat ada hambatan anak nih ya, entah dia memang sudah punya anak atau mungkin tidak direstui anak ya, entah dari anak dia atau anak kamu, atau ya kalian mantan suami istri, kalian sudah punya anak gitu ya, sehingga aku lihat di sini ada pengaruh anak ya, ada pengaruh anak. Kemudian juga aku lihat nampaknya dia ini masih memiliki sifat kekanak-kanakan, masih banyak yang dia sembunyikan dari kamu ya. Banyak hal yang dia tutup-tutupi dari kamu, tidak dia ungkapkan. Dan aku lihat di sini bisa jadi termasuk perasaan dia juga yang nggak dia ungkapkan ke kamu, perasaan dia sebenarnya ya. Dan aku lihat juga entah mungkin kebohongan-kebohongan lain, entah apa gitu yang tidak dia ucapkan, tidak dia utarakan ke kamu. Aku melihat di sini dia ingin meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan sama kamu, kesalahan-kesalahan apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Dia ingin meminta maaf. Mungkin bisa jadi mungkin selama ini dia nggak jujur sama perasaan dia ke kamu ya, sehingga membuat kamu bingung untuk apa sih namanya, kayak mengetahui gitu sebenarnya dia ini sayang nggak sih sama kamu, seperti itu ya aku lihat di sini. You deserve love. Aku lihat di sini dia sangat merasa bahwa kamu orang yang tepat, yang dia inginkan, yang dia mau, yang dia harapkan gitu ya. Menurutnya dibandingkan siapapun, kamu itu sosok yang memang sesuai dengan maunya dia gitu loh. Karakter kamu, sifatnya kamu, powernya kamu ya, sosok kamu itu adalah sosok yang mengagumkan bagi dia, membuat dia merasa kagum, sehingga menurut dia kamulah orang yang tepat untuk bersama dia atau mendapatkan cinta dia, seperti itu ya. Oke, ada very soon akan aku lihat akan segera sesuatu nih terjelaskan, terbongkar, apa ya sebutannya, very soon ini terungkap ya. Atau bisa jadi very soon yang tadinya dia beranggapan ingin berakhir, tidak mau kembali lagi sama kamu, taunya ucuk-ucuk nih orang datang lagi ya. Atau apa misalkan yang rahasia ini, rahasia yang dia sembunyikan dari kamu, nah itu akan terungkap ya. Intinya di sini akan segera sesuatu yang tidak terjelaskan itu akhirnya terungkap, terjelaskan, termasuk tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Atau misalkan sebenarnya dia itu di sana ada apa sih, keadaannya kenapa sih ya, dia ini sebenarnya seperti apa sih situasinya sekarang. Nah itu kalau misalkan kamu ingin cari tahu keadaan itu, maka itu akan dia ketahui, kamu ketahui gitu ya. Ya nampaknya keadaan keuangan ya yang akan terbongkar di sini. Salah satunya di sini kamu akan mengetahui keadaan perekonomian dia, keadaan dia sekarang seperti apa, keadaan karir dia ya. Intinya keadaan personalnya dia kamu akan tahu di sini. Oke,
Seven of Cups, ada keinginan dari dia untuk menyelesaikan masalah yang sempat ada di antara kamu dengan dia. Karena kalau aku lihat kemarin hubungan kamu penuh dengan ketegangan, penuh dengan amarah, rasa kesal, kecemasan, ketakutan. Ya intinya hubungan kamu dengan dia kemarin menegang ya, kacau lah ya, nggak nyaman gitu, nggak nyaman aku lihat di sini. Sekarang kayak perasaan saling senang, perasaan membahagiakan itu seperti sudah menjadi sejarah gitu loh ya, sudah tidak dialami lagi seperti itu. Jadi sekarang dia mulai memikirkan kemana arah hubungan dia bersama kamu nantinya, apa yang sebenarnya dia inginkan di hubungan ini mau dia bawa kemana, kamu itu sebenarnya mau diapain sama dia gitu ya. Aku lihat di sini memang kejelasan yang dibutuhkan dalam hubungan ini, karena selama ini mungkin dia memang tidak pernah memberikan kejelasan, dia plan, dia a i u e o doang gitu ya. Apa sih a i u e o? Maksudnya tuh gini, kayak hanya omong doang tapi nggak ada kepastian, nggak ada kejelasan seperti itu. Dan inilah yang mungkin mengganggu hubungan kalian akhir-akhir ini, karena dia tidak pernah memberikan kepastian atau kejelasan selama ini. Terus aku lihat ya, dia tidak ingin lagi menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua, yang tentang ketidakjelasan itu atau ketidakpastian itu ya. Dia ingin memastikan hal-hal di dalam kisah percintaan kalian ini tidak akan menjadi kacau kembali gitu ya. Aku lihat di sini dia ingin memperbaiki situasi, memperbaiki hubungan dengan kamu. Oke, dia menganggapmu adalah sosok yang sangat dermawan ya, suka beramal, suka membantu, terutama dari materi ya. Aku lihat di sini di mata dia tuh kamu suka ngebantuin dia dari materi, dari uang, tapi juga dengan dukungan ya. Kamu selalu membantu dia secara emosional dan mental juga, dukungan, selalu mau berbagi dengan dia. Dia ngerasa sangat berterima kasih banget sih sama kamu. Kamu itu sosok yang sangat baik, terus itu juga kamu orang yang sangat berbelas kasih sama dia, selalu memberi dia, selalu menerima dia dalam keadaan apapun. Terus itu juga kamu itu semakin hari semakin dilihat itu semakin kayak kuat dalam menjalani hidup gitu ya. Aku lihat di sini ya ada keoptimisan ya, dia kagum sama kamu itu selalu merasa optimis. Terus itu di mata dia kamu itu selalu makmur gitu kehidupannya, kayak nggak kekurangan gitu ya. Dan aku lihat di sini di mata dia itu kamu orang yang selalu mendukung dan selalu bersikap baik lah sama dia gitu ya. Terus itu kalau misalkan kamu berpisah dengan dia atau kamu melajang deh ya gitu ya, kayak banyak gitu loh orang-orang baru yang mendekati kamu gitu menurut dia, karena memang ternyata di mata dia kayak kamu itu orang yang tulus gitu loh, orang yang sangat murah hati. Jadi wajar kalau misalkan kamu single, terus itu banyak orang-orang baru itu yang ngedeketin kamu bahkan saat ini gitu. Ketika mungkin saat ini kamu berpisah dengan dia, kayak banyak gitu orang-orang yang mulai mendekati kamu. Kemudian, aku lihat di sini kayaknya kamu sudah mulai ingin atau di sini bukan memulai ya, tapi mungkin memang kamu saat ini sudah membebaskan diri atau lari dari dia ya. Kalau aku lihat di sini kamu ingin melepaskan kekhawatiran kamu selama kamu bersama dia. Jadi ketika kamu bersama dia sama ini, dia ngerasa kamu kayak nggak bahagia gitu loh. Dia ngerasa kamu nggak merasa bebas, nggak merasa puas gitu loh ya. Sehingga saat ini dia ngerasa kamu kayak ingin melepaskan kekhawatiran kamu tentang hubungan kalian ya, tentang kamu dan dia.
dan kamu mulai ingin mengatasi tantangan yang ada di depan kamu. Ya kalau aku lihat di sini, selama ini kamu selalu merasa cemas di dalam hubungan ini, karena ya memang kamu ngerasa kayak apa ya, dia ngelihat kamu kayak sebegitunya kah kamu merasa terjebak, terperangkap gitu loh ya di hubungan ini. Kamu sebegitu tidak nyamankah ya, setidak nyaman itukah ketika kamu bersama dia gitu ya. Karena ya kalau aku lihat juga Eight of Cup itu kan ini ya, gambarnya seperti ini. Jadi kayak terjebak dengan sesuatu yang kasar gitu loh. Nih sampai diikat-ikat, sampai ditutup matanya. Ya kan? Berarti ada sesuatu yang kasar. Hubungan ini terlalu tidak memberikan kenyamanan dan terlalu kasar seperti itu. Sehingga menyebabkan kemurungan di saat kamu bersama dia gitu. Bahkan sangat ekstrim, bisa-bisa kamu sampai depresi, sampai frustasi ya. Sebegitu lelahnya mentalmu bertahan selama ini menjalani hubungan ini gitu. Jadi benar-benar ada kemurungan yang sangat ekstrem di sini. Ada suatu apa ya, perasaan yang dirundung kesedihan yang sangat mendalam saat kamu tetap bersama dia seperti itu. Nah, perasaan dia terhadap kamu sekarang, kayaknya kamu sekarang sudah bertemu dengan orang baru ya gitu, karena dia ngelihat kayak gerak-gerik kamu, atau dia ngelihat memang sekarang tuh sosok kamu tuh kayak lebih kelihatan fresh, kelihatan seneng banget, sumringah banget, cerah gitu loh. Kayak ngeliat kamu itu kayak bahagia banget gitu loh ya. Dia jadi ngerasa kamu kayaknya sekarang sudah bertemu dengan orang baru ya. Ya kamu karena sekarang memunculkan perasaan segar gitu loh, yang kamu tunjukkan sekarang dalam dirimu tuh kayak fresh gitu, seger gitu perasaannya, tidak murung saat seperti bersama dia kemarin gitu ya. Dan mungkin bisa jadi juga memang orang yang kamu temani ini juga orang yang kamu temui ini atau kamu kenal baru-baru ini tuh juga mungkin akan menjadi teman dekatmu terlebih dahulu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku lihat kalian akan semakin dekat nih ya. Bahkan mungkin ada suatu transformasi yang menguntungkan juga bagi kamu dengan orang baru ini. Entah pertemanannya semakin dekat, atau mungkin melangkah ke hubungan percintaan seperti itu. Yang penting ini, yang pasti ini masih dalam proses ya, dalam proses perkenalan, pendekatan, penjajakan seperti itu ya. Aku lihat tidak terburu-buru juga, aku lihat di sini. Jadi masih menilai emosi masing-masing, insting masing-masing gitu. Makanya di sini kalau memang kamu memang niatnya mau bertemu dengan orang baru saja atau bersama dengan orang baru saja, hati-hati ya, jangan sampai terjadi kejadian yang terlalu rumit ya, atau dikit-dikit dipermasalahkan cuman gara-gara masalah sepele diributin. Jangan seperti itu ya. Dan aku melihat saat ini dia merasa sangat kagum sama kepribadian kamu ya. Dan aku melihat di sini kamu itu sekarang justru malah menunjukkan langkah yang kuat ya, untuk memberikan pengaruh yang kuat pada seseorang yang saat ini kamu targetkan gitu. Misalkan kamu saat ini lagi tertarik sama orang tuh, kayak kamu tuh kayak mantep gitu loh ya, deket sama dia, ngejalanin hubungan dengan dia seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia ngeliat kayaknya kamu sudah banyak yang ngedeketin nih orang-orang baru gitu. Cuman memang hubungan kamu dengan orang baru ini masih rapuh ya. Aku lihat belum ada hubungan yang kuat gitu. Ya masih rapuh. Belum tentu juga ini udah pacaran atau udah deket banget, enggak. Ya baru kenalan gitu. Jadi masih rapuh aku lihat. Cuman ya mulai asik gitu loh ngobrolnya gitu.
atau mulai welcome lah ya, paling nggak mulai welcome dengan orang baru gitu, tapi belum ada hubungan dengan orang baru gitu. Jadi dia ngerasa kayak, loh kok kamu tertarik ya gitu loh sama orang baru gitu, maksudnya ya welcome gitu sama orang baru, tapi intinya ya dia ngerasa kamu kayak udah banyak nih orang-orang baru yang mulai ngedeketin kamu gitu. Sekarang dia baru sadar ketika kamu sudah banyak dideketi orang baru, wah kamu ternyata semenarik itu gitu. Oke, ini aku nggak tahu deh, ini energi kamu atau energi dia. Situasikan aja ya, karena di sini ada seorang yang berpikir bahwa kamu itu bodoh, kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, pemalas, kurang berprestasi, suka menunda-nunda, ya, atau kayak apa ya, kayak melewatkan banyak kesempatan aja gitu. Ya, entah ini kamu, ya, atau dia memandang kamu, atau kamu yang memandang dia gitu. Situasikan aja ya. Kemudian aku melihat di sini kayak saat ini dia sedang mempertimbangkan dengan hati-hati hubungan kalian. Oh, ternyata gini. Jadi kalau aku lihat energi yang bodoh, terus itu pemales, kekanak-kanakan itu dia ya. Jadi kamu ternyata berdiri dengan seseorang yang bodoh, kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, pemalas, kurang berprestasi, suka menunda-nunda, banyak kehilangan kesempatan dalam hidupnya. Ada kesempatan datang ya nggak dia ambil kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat saat ini kamu kayak udah paham banget dengan karakter dia ini orang nggak jujur, dia ini nggak setia, ada ketidakdewasaan dari dia ya. Bahkan dia ini kayak selalu menunjukkan kehidupan yang penuh dengan kemurungan, atau kamu ngelihat dia kayaknya kayak bahagia terus ya, kayak baik-baik saja hidupnya, dia kayak selalu menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dia happy, tapi kamu ngerasa kayak ini orang kayak banyak sekali kemurungannya gitu loh. Terus juga kamu kayak sadar gitu, dia ini punya watak yang tidak baik gitu, watak yang penuh kemasaman, kayak selalu menderita, atau ya sekarang kamu berpikir bahwa dia ini kayak punya kehidupan yang sangat miris banget gitu loh, penuh dengan penderitaan masam gitu ya. Apalagi di sini kamu selalu tahu ya bahwa dia ini orang yang selalu berbohong sama kamu, selalu memperlakukan kamu dengan buruk, sehingga ya dia harus menerima resiko bahwa kamu akan berpisah dengan dia gitu. Dan aku lihat ketika saat ini sudah berpisah dengan kamu, wah menyesali banget dia. Ya aku lihat di sini dia sangat menyesal. Dan aku lihat kayak dia kayak ingin untuk menarik kembali hubungan kalian ya. Jadi dia kayak sedang merencanakan sesuatu nih. Dia merasa bahwa dia perlu melakukan usaha untuk membuat hubungan ini terjadi kembali ya, agar kamu bisa kembali lagi di sisi dia. Tapi sayangnya aku lihat di sini kamu sudah merasa bahwa hubungan ini sudah membosankan, sudah sering sudah membuatmu merasa kesal seperti itu. Karena ya aku lihat di sini kamu juga udah tahu ya bahwa memang salah satu di antara kalian ini memang belum siap untuk menjalin suatu hubungan atau komitmen. Apalagi kamu tahu bahwa selama ini dia kurang tekun atau kurang bertekad untuk membuat hubungan kalian semakin dekat gitu. Jarang banget dia effortnya aku lihat di sini, atau bahkan mungkin nggak pernah melakukan effort apapun untuk hubungan ini gitu. Ya, kalau aku lihat saat ini memang keadaan kehidupan dia sedang berada di kualitas terendah ya. Saat ini dia benar-benar kayak lagi buru-buru banget untuk membuat pekerjaan dia itu selesai, atau ada yang dikejar-kejar saat ini tentang pekerjaannya. Entah mengejar target, entah buru-buru dia menyelesaikan proyeknya atau apa gitu. Pokoknya lagi buru-buru banget, terburu-buru banget dalam pekerjaannya. Aku melihat sekarang dia mendapatkan reputasi buruk ya, entah itu dari teman-temannya, teman sejawat pekerjaannya, teman bermainnya, atau apalah gitu ya. Pokoknya aku lihat dia, atau bahkan lingkungan sekitarnya, dia nih kayak punya reputasi buruk sekarang ya, kayak nggak dihargai, kayak memandang dia tuh kayak aib gitu, kayak sebuah aib yang aku lihat di sini. Pokoknya dia punya reputasi buruk sekarang, entah karena apa.
Terus itu juga aku lihat di sini dia sekarang kayak kurang termotivasi untuk melakukan atau menjalani hidupnya gitu ya, kayak males-malesan gitu. Aku lihat sekarang hidupnya ya biasa-biasa aja, nggak melakukan perkembangan apapun atau nggak terjadi perkembangan apapun, lagi suka males-malesan ya. Terus juga lagi nggak ada ide-ide bagus di pikiran dia untuk melakukan sesuatu ya. Dan aku lihat bahkan ya pekerjaan dia buntu gitu ya, karena dia kayak nggak bisa memikirkan suatu kreativitas untuk pekerjaannya atau membuat suatu pekerjaan baru gitu ya. Aku lihat intinya kayak flat ya, kehidupan pekerjaan dia gitu, karir dia. Nah, bisa jadi ini yang kamu ketahui ya, kamu akhirnya sekarang tahu, oh ternyata kehidupan dia flat banget, bahkan mungkin ya sudah dianggap remeh sama orang-orang gitu. Dulu mah dia wah dijunjung tinggi ya, dijunjung tinggi sama orang-orang, dicariin orang terus, kayak orang sibuk lah, pokoknya dia kayak orang penting banget gitu. Nah sekarang justru malah terlihat dia kayak orang yang tidak dihargai seperti itu. Dan aku lihat memang kuat banget energinya, dia selama ini tuh tidak pernah melakukan upaya yang sadar untuk mempertahankan hubungan kalian. Banyak sekali penundaan yang kurang banget diabdikan untuk membuat hubungan ini berhasil, sehingga dia selalu membiarkan hubungan ini penuh dengan penderitaan ya, akibat kecenderungannya dia yang terlalu gila kerja. Selama ini tuh selalu ninggalin kamu, selalu nyuekin kamu, alasannya gara-gara kerja, sibuk kerja, kamu sering diabaikan, seperti itu. Bahkan aku lihat ada sikap yang apatis yang menguasai dia selama ini, yaitu kalau udah capek kerja udah apatis dia, ngehubungin kamu enggak, ngabarin kamu lewat chat aja enggak gitu ya, udah apatis pokoknya. Dan kalau aku lihat di sini kayak ada seseorang di sini yang sudah kurang yakin ya untuk bisa bertemu dengan orang baru. Bisa jadi ini kamu atau dia ya. Bisa jadi si dia ya. Kayaknya dia kayak kurang yakin gitu loh untuk bisa bertemu sosok orang baru yang tepat, yang mau gitu loh sama dia. Dia kayak ada rasa insecure saat ini, kayak nggak yakin gitu bisa bertemu dengan sosok orang baru. Atau bisa jadi ini energi kamu ya, bisa terbolak-balik ya. Bisa jadi kamu kayak sudah kurang yakin untuk bertemu dengan orang baru. Kalau misalkan di sini kamu belum menikah, tapi kalau di sini udah dianya yang udah menikah ya berarti ini energi kamu ya. Kamu udah insecure, tidak bisa bertemu dengan orang baru lagi. Ya memang mungkin kamu masih ada trauma, masih belum sembuh, rasa sakit hatimu dari masa lalumu bersama dia ini. Karena ya aku lihat mungkin kamu kayak nggak terlalu berusaha juga untuk mencari teman baru, ya berkenalan dengan orang baru. Aku merasa kayak kamu kayak nggak tertarik gitu loh untuk keluar dari posisi yang sekarang. Jadi kayak lesu, nggak tertarik untuk berkenalan dengan orang baru gitu. Justru malah kamu sekarang lebih fokus pada karir ya, malah mengabaikan kehidupan percintaanmu. Malah kayak sedikit banget loh kamu itu memberikan perhatianmu atau usahamu untuk hubungan percintaan ya. Jadi kayaknya kamu yang kayak udah insecure, kayak bukan insecure sih, kayak udah nggak yakin gitulah bisa bertemu dengan orang baru, bahkan kayak nggak ada effortnya juga, nggak ada usahanya juga untuk bertemu dengan orang baru gitu. Mau kenalan aja kayak males gitu. Tapi ada orang-orang yang mulai ngedeketin kamu, ngajak kamu kenalan, tapi kayak nggak tertarik aja gitu ya. Gue lihat di sini ya mungkin kamu masih ada trauma ya di pikiranmu, takut nanti kamu bertemu dengan orang yang sama seperti dia ini, takut kamu salah memilih orang lagi
dan bla bla bla. Ya, jadi kamu lebih fokus ke karir, ke keuangan gitu kalau aku lihat di sini. Ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini bulan ada yang hubungannya dengan kamu dan dia ya. Ada Desember, Februari, September, Agustus, April, Maret, Juli, Mei, Januari. Terus angkanya ini juga yang berhubungan dengan kamu dan dia. 18, 30, 29, 6, 10, 16, 21, 11, 24, 8, 7, 27, 17, 3, 14, 12, 22, 4. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia. Sio ular, sio kuda, sio tikus, sio kerbau, sio monyet, sio ayam, sio macan, sio naga, dan sio babi. Oke, oh ya, alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Atau misalkan singkatan nama ya bisa, nama panggilan atau apalah. Ada U, A, I, N, D, R, G, M, S, H, Y, K, E, V, Q, B, P, X, F, J, dan T. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.